Di sini Diandra akan kasih tahu nih cara untuk menangani burung-burung sakit. Banyak teman-teman tanya Diandra, Om, bagaimana penanganan burung sakit ini? Om, bagaimana penanganan burung seperti ini? Jadi di sini Diandra atau P3K untuk burung di kandang penangkaran Diandra berkontur sendiri, Diandra bongkar semua deh. Untuk apa? Untuk teman-teman. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen channel Diandra Berkom Tangerang. Nah, kemarin itu terakhir ada yang nanya, Om, bagaimana cara penanganan burung nyilet? Kalau di Diandra Berkom sendiri untuk burung nyilet itu Diandra menggunakan obat yang murah, cuma 1.000, dan vitamin yang murah cuma 2.500. Itu tergantung dari tiap daerah masing-masing. Kalau di Diandra Berkom sendiri, di daerahnya dengan harga segitu. Jadi apa sih vitaminnya yang Diandra gunakan untuk menangani atau mengobati burung-burung nyilet? Jadi untuk air minum itu Diandra pakai ini Pitacik. Jadi kalau burung nyilet itu biasanya Diandra pakai ini Pitacik. Harganya 2.000 sampai 2.500 tergantung dari daerah masing-masing untuk harga itu sendiri. Oke, untuk antibiotik, apa sih untuk antibiotiknya? Kalau di Diandra pakai ini Orifit. Nah, Orifit ini untuk ayam juga. Ini harga 1.000-an. Ini sebenarnya kapsul. Ini kapsul seperti ini kapsulnya. Oke, kelihatan ya. Jadi teman-teman bisa taburin ini, dibuka seperti ini, dibuka. Ini pas pernah Diandra pakai. Nah, kapsul ini seperti ini, serbuk dia. Jadi teman-teman bisa taburin serbuk ini ke ekstra puding, bisa ke jangkrik atau bisa ke kroto, tapi jangan banyak, dikit aja. Ini karena dosis ini untuk dosis unggas besar seperti ayam, bebek, dan unggas-unggas yang berukuran besar. Jadi gunakan ini sedikit aja di ekstra puding. Nah, untuk IF, usahain untuk burung nyilet itu IF-nya dijor atau dikasih agak banyak. Contoh, biasa kasih jangkrik 5, teman-teman bisa kasih jangkrik 10 atau 15 ekor sampai burung itu agak gemuk. Nah, untuk kroto, usahain dikit aja krotonya, dan dibersihin kalau bisa dibersihin. Kenapa? Karena takut ada kroto yang basi, efeknya nanti ke burung itu sendiri malah tambah parah. Oke. Untuk jawaban teman-teman yang pertama untuk burung nyilet ini udah saya jawab. Jadi saya pakai Orifit sama ini Pitacik. Oke. Terus ada juga kemarin teman-teman yang bertanya, Om, bagaimana untuk penanganan burung yang suka angkat kaki? Untuk suka angkat kaki itu ada 2 sebab sih. Yang pertama itu keseleo apa ya bahasanya? Kayak nyangkut jeruji atau kram, seperti itu pokoknya. Yang kedua itu jamuran. Nah, untuk penanganan yang pertama, kalau untuk burung kram, Diandra itu pakai ini udah Diandra buka waktu itu, langsung Diandra buka ininya, mereknya takut dipakai sama orang tua atau sama keluarga. Jadi ini minyak tawon, teman-teman bisa beli di minimarket terdekat. Ini harganya waktu itu sekitar, udah lama banget ini, 40 berapa gitu, ada di minimarket terdekat. Waktu itu aku beli di Indomar kalau nggak salah. Nah, Om, apa itu di dalamnya? Di dalam ini akar serai, bukan akar sih, jadi batang bawah serai.
Jadi teman-teman potong seukuran dari pangkal batang itu 2 atau 3 cm, teman-teman potong, teman-teman tumbuk jangan sampai hancur, agak pipih dari agar nutrisinya itu bisa keluar. Jadi teman-teman masukin ke botol ini. Nah, penanganan untuk yang kram tersebut teman-teman olesin di kaki dari jari sampai ke bagian paha, pas perbatasan paha seperti ini. Ini kaki keringnya, ini paha, jadi sampai sini aja, sampai siku ya, diginiin terus dioles-oles dikit aja, jangan banyak karena ini agak hangat juga. Penggunaannya pagi dan malam kalau bisa untuk burung yang kram. Nah, kebanyakan sih yang kram dari pengalaman saya itu di trotol di usia pas mau nangkring, di umur 13 sampai 15 hari itu. Jadi burung umuran segitu masih nakal-nakal ya, terbang ke sana ke sini. Nah, untuk yang kedua itu jamuran. Nah, kalau jamuran itu sendiri Diandra pakai ini. Teman-teman tahu ini bumbu dapur, ini bawang putih. Jadi teman-teman bisa kupas, teman-teman tumbuk. Nah, air itu tumbuk terus teman-teman seduh menggunakan air hangat. Nah, biarin sampai dingin. Nah, airnya itu bisa buat cuci kaki burung tersebut. Nah, kebanyakan burung-burung yang jamuran sih dari kelas-kelas kenari itu sering banget yang kena jamuran. Kalau untuk murai saya jarang menemukannya dan jarang ada maksudnya. Tapi ini juga bagus buat murai juga. Nah, setelah teman-teman cuci kakinya itu pakai air bawang putih ini, jadi teman-teman bisa olesin pakai salep 88. Ini salep 88, tipis saja seperti ini, tipis, asal di tangan kita agak basah, digini-giniin. Nah, teman-teman oles di bawah jarinya, terutama di bawah jari ya, karena jamurnya paling banyak di bawah jari sama samping jari seperti ini. Jari burung ya, ini sebagai contoh aja. Oke, untuk penanganan burung-burung angkat kaki itu udah ada 2. Untuk apa ya? Untuk burung-burung kemarin tuh kebetulan saya owner dari sebuah vitamin ternak. Jadi kemarin itu ada konsumen baru. Karena ada sih banyak konsumen baru yang burungnya egg bending karena kekurangan nutrisi. Egg bending itu sendiri sebenarnya kekurangan mineral seperti kalsium, seng, dan vitamin B terutama. Nah, sebagai pemecah dari mineral itu sendiri. Jadi penanganan untuk burung yang sudah egg bending itu biasanya saya itu pakai ini PCO Virgin PCO oil, ini SF12 Virgin coconut oil atau minyak kelapa murni. Ini itu dibeli sama istri sih, udah lama banget tapi. Jadi teman-teman bisa sepet sedikit aja ke lubang dubur si betina yang lagi egg bending. Teman-teman sepet, terus teman-teman suntikan ini. Jadi teman-teman tarik ini terus suntikan ke jangkrik itu nanti dikasih makan ke burungnya. Nah, burung yang sudah dikasih atau disepet dengan menggunakan PCO ini teman-teman taruh di kandang kotak dan kasih lampu 5 watt. Jadi untuk menghangatkan tubuhnya itu. Oke, biasanya sih dengan penanganan seperti itu nggak sampai 1 jam telurnya itu udah keluar, karena egg bending itu kebanyakan telurnya lengket. Jadi telur itu nggak bisa keluar karena lengket. Yang kedua itu telurnya agak besar. Jadi kalau agak besar dan lengket itu bisa pakai ini sebenarnya. Oke, untuk egg bending itu clear ya teman-teman. Lagi nih, untuk yang burung kutuan. Nah, untuk yang kutuan ini banyak banget, terutama burung-burung hutan sama burung-burung di kandang ternakan ya. Jadi kalau di Diandra Bertom sendiri, Diandra pakai ini kututok. Teman-teman bisa beli di tempat pakan ayam. Ini harganya 15.000. Ini waktu itu aku beli baru sekali pakai ini waktu angkat burung mewah, tapi kena kutu di kandang ternak. Jadi aku tarik.
perawat. Nah sekarang itu burungnya udah ada di ternakan. Jadi untuk cara pakai ini teman-teman bisa per 5 gram itu untuk 1 liter. Per 5 gram untuk 1 liter teman-teman bisa pakai dugaan lah 5 gram pakai apa ya? Kalau ada sih sendok. Jadi seujung sendok itu untuk seliter sendok teh. Sendok teh itu perkiraan untuk 10 gram kalau nggak salah, 10 sampai 12 gram. Jadi teman-teman pakai setengah sendok teh untuk 1 liter air. Nah, untuk mandinya teman-teman bisa 10 hari sekali. Jadi contoh hari ini teman-teman mandiin nih pakai kututok di keramba atau disemprot. Jadi ditunda 10 hari ke depan atau 7 hari ke depan baru mandiin lagi pakai ini lagi. Biasanya ini manjur banget untuk kutuan. Tapi lebih bagus sih kalau buat burung-burung kesayangan lebih bagus untuk mandi di keramba, tidak disemprot, karena satu bulunya itu lebih kena air semua, beda sama kayak disemprot. Kedua, disemprot itu bisa menimbulkan stressing pada burung. Yang kedua, ada kalau seandainya kita nggak bagus juga atau nggak bisa nyemprot, biasanya airnya itu masuk ke hidung si burung atau pernapasan burung. Itu kebanyakan efeknya burung jadi serak. Oke, usahain untuk burung-burung kayak burung lomba atau burung yang diadu suara, usahain mandi keramba karena efeknya lebih sedikit dibanding dengan mandi spray. Bahkan teman ada yang menggunakan mandi pakai cepuk besar. Nah itu untuk kutuan nggak direkom, karena untuk mandi dipakai cepuk besar itu ya paling badannya doang, untuk ekor enggak. Jadi pas bagian badannya hilang, kutunya hilang, dia ada di ekor, nah bisa berkembang lagi nanti. Jadi rekomnya di mandi keramba. Oke. Untuk tetelo di Anda lagi habis, lagi nggak ada. Bukan lagi nggak ada sih sebenarnya, belum pernah ada yang kena tetelo. Ini cuma waktu itu trotolan ada persiapan ini juga sih buat campuran ke trotolan. Jadi kalau rekom dari temen untuk burung tetelo itu sih kasih tonikum bayer. Cuma untuk tonikum bayer ini nggak bisa dikasih untuk jangka waktu panjang karena katanya sih efeknya buruk. Kebetulan ini rekomendasi dari teman saya, dokter hewan. Jadi tetelo itu atau serangan saraf itu ada dua sebab. Yang pertama, kekurangan vitamin B kompleks. Nah itu bisa ditangani menggunakan ini. Dan yang kedua itu penyakit CRD atau virus CRD. Itu nggak bisa ditangani menggunakan tonikum bayer. Jadi teman-teman harus pakai anti saraf punya produknya dokter Edi Budi apa gitu, yang botol biru itu. Nah untuk lolohan saya menggunakan, kemarin banyak yang nanya ya, Om untuk pakan lolohan yang bagus apa? Kalau saya sendiri selama ini saya menggunakan ini. Tunggu ya. Kalau saya sendiri dan konsumen saya menggunakan ini Healthy Pet, ini pakan kucing. Nah kenapa saya pakai ini dibuat dari daging ayam dan banyak kandungan dari buah-buahan. Nah di sini kandungannya proteinnya ini tinggi banget, 35%, cukup untuk pembesaran atau masa grower si trotolan. Nah kalsiumnya tinggi banget, untuk kalsium, fosfor, dan kulit fiber ini bagus banget untuk pertumbuhan tulang si trotolan itu sendiri. Jadi untuk vitaminnya lengkap banget. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, taurin, iron, terus vitamin E8, vitamin E5, metabolis energi. Ini bagus banget untuk loloh trotolan.
Jadi ininya seperti ini butirannya seperti pakan lolohan yang banyak beredar di pasaran. Jadi cara penggunaannya sebenarnya sama sih, cuma kalau ini agak besar pas dia diseduh. Jadi teman-teman bisa kasih sebelah. Jadi pas mau diloloh kasihnya sebelah aja. Nah biasanya Diandra bikin buat ini untuk trotolan, Diandra kasih ini. Ini ada Black Label. Black Label ini vitamin ternak sebenarnya, tapi ini bagus juga untuk memecah semua nutrisi yang masuk agar bisa diserap oleh darah si trotolan. Sama ini biasanya untuk sekali bikin itu Diandra, kalau Diandra bikin pakan lolohan itu nyeduhnya itu sekitar jam 8, itu 1 hari nggak diganti. Jadi sampai habis jam 9 malam itu cuma 1 kali nyeduh, 1 kali bikin maksudnya. Jadi penggunaannya ini Diandra kasih 10-15 tetes, kalau saya sih 15 tetes. Untuk ininya Diandra kasih 6 tetes. Ini Red Label untuk memenuhi asupan kalsium ke trotolan. Ini juga sebenarnya vitamin ternak. Jadi Diandra buat indukan, Diandra kasih ini untuk di nampan ukuran kecil tempat minumnya itu. Kalau Diandra tempat minum dan mandi itu jadi 1. Jadi pakai nampan kecil ukuran 12 kali 10 atau 12 kali berapa gitu. Yang paling kecil nampan plastik itu. Jadi Diandra pakai ini 20 tetes, yang ininya 5 tetes. Atau bisa ini bisa di air minum, yang ini bisa di ekstra puding, di keroto atau di ekstra puding kayak cacing. Kalau Diandra sendiri ini dicampur ekstra puding, Diandra jarang pakai keroto soalnya, jarang pakai cacing juga, bahkan nggak pernah pakai cacing. Jadi Diandra pakai ini di ekstra puding, di air minum jadi 1. Oke, apalagi yang mau dibahas? Kemarin itu ada yang nanya apa ya? Indukan susah bertelur. Indukan susah bertelur, indukan tidak mau bertelur. Jadi udah angkut sarang itu bulat, udah rapi tapi nggak mau nelor. Itu biasanya keganggu kalau kayak gitu. Ada 2 kemungkinan sih, bisa keganggu, bisa si betinanya itu ngelemak. Jadi kalau keganggu, usahain kalau lagi angkut sarang itu jangan sering tengok gelodok. Biarin dia agar dia nyaman, agar dia bisa bertelur. Buat burung murai di kandang ternak Anda itu senyaman mungkin. Nah, yang kedua itu ngelemak. Jadi ini harus dicabut kalau ngelemak seperti ini, karena untuk pejantan, untuk ngisi itu kayaknya sulit. Kalau untuk betina untuk bertelur itu sulit. Kemungkinannya tipis banget kalau saya kasih perbandingan dari 1 sampai 1 berbanding 2 berbanding 10 mungkin. Ada yang sukses dan ada yang enggak juga. Kebanyakan yang enggaknya kalau udah berhubungan sama lemak. Oke, terima kasih udah stay dan simak video saya. Saya Diandra Bekam dari Tangerang. Dukung terus channel saya dengan klik subscribe dan like. Dan jika ada yang ditanyakan dari video ini, teman-teman bisa tulis di komentar di bawah. Oke, kita juga ada grup Facebook, teman-teman bisa baca di deskripsi linknya, teman-teman bisa klik grup Facebook kita. Salam ternak sampai mana dari Diandra Bekam Tangerang.